Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Devi Ristiana dengan NIM 21102011001 dari kelas A, khususnya kelas A1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Reproduksi dalam Pandangan Islam. Kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam. Dalam ilmu kedokteran, reproduksi bermakna menghasilkan keturunan. Sedangkan kesehatan reproduksi atau sering disebut KESPRO didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman, serta kemampuan untuk memiliki keturunan dan bebas menentukan waktu memiliki keturunan dan jumlah keturunan. Islam sebagai pandangan hidup tentu saja memiliki kaitan dengan kesehatan reproduksi, mengingat Islam berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai keadaan sesuai dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Islam juga mengatur kesehatan reproduksi manusia ditunjukkan untuk memuliakan dan menjunjung tinggi derajat manusia. Dan Islam sejak belasan abad yang lalu, jauh sebelum kemajuan ilmu kesehatan dan kedokteran, mengaturnya dengan sesuai Quran, hadis, dan ijma para ulama yang mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui, kontrasepsi, KB, dan aborsi, serta hal lain yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dan sebagai umat muslim, kita wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan sebagai umat manusia. Pergaulan bebas adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan Allah SWT. Allah menjunjung tinggi kehormatan perempuan dengan menghalalkan organ reproduksinya hanya melalui satu pintu, yaitu pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan dan melestarikan jenis manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dan Islam melarang perbuatan zina. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nur ayat 21, yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan, menyuruh perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antaranya kamu bersih dari perbuatan keji mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang dikehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 21. Adapun masalah kesehatan reproduksi, yang pertama ada kesehatan morbiditas, yaitu gangguan kesehatan dan kematian yang berkaitan dengan kehamilan. Yang kedua ada masalah penyakit menular seksual yang relatif baru, masalah HIV/AIDS. Yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi dari penyakit menular seksual. Yang keempat, kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi pelacur atau pekerja seks. Yang kelima, sikap masyarakat terhadap penyakit menular seksual.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yang pertama faktor sosial, ekonomi, dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seks dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Yang ketiga, faktor psikologis. Dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi. Faktor biologis, ada cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, pasca penyakit menular seksual. Usaha mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi menurut perspektif Islam, yaitu yang pertama, kita harus mengenal dan memahami karakter diri. Yang kedua, mengenali perubahan diri dan bagaimana menyikapinya. Yang ketiga, memahami bahwa naluri seksual yang kamu miliki adalah fitrah. Yang keempat, pahami bagaimana cara mengendalikan naluri seksual yang kamu miliki. Yang keenam, yang selanjutnya, pahami cara pemenuhan naluri seksual yang benar. Dan yang terakhir, pahami resiko perilaku seksual yang salah atau menyimpang. Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting dan sangat marak dibicarakan akhir ini. Begitu banyaknya fenomena yang terjadi karena kurangnya perhatian terhadap peningkatan mutu kesehatan reproduksi wanita di Indonesia dan meningkatnya kekerasan terhadap kaum wanita, yaitu pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan rentetan masalah yang berkepanjangan, umumnya di kalangan wanita, khususnya remaja. Hadis yang banyak dikutip para ulama tentang relasi suami istri lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami. Wacana yang dibangun sering kurang berimbang sehingga menciptakan standar ganda dalam hubungan suami dan istri. Yaitu di satu sisi suami lebih sering ditekankan tentang hak-hak atas istrinya. Di sisi lain istri lebih sering ditekankan karena tanggung jawab atau kewajiban terhadap suami. Implikasinya banyak istri yang tidak tahu bahwa ia pun berhak menikmati hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi, dan menceraikan pasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.